Shalom. Lagi shalom Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Mari terlebih dahulu kita siapkan hati dan pikiran kita. Oh ya nabayasi kita mau bawa hati kita hanya fokus untuk menyembah Dia. Kita mau tanggalkan segala beban. Kita mau tanggalkan segala permasalahan hidup kita. Kita mau saat ini hanya mau memandang wajah-Mu Tuhan. Oh ya, mari sembah Dia. Oh Yesus, kami bersyukur Tuhan. Naikkan syukur-Mu kepada Allah, Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Terus mari kita bangun rohani kita, bangun jiwa kita. Oh Yesus. Mari sama-sama kita baca dari Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiap pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Dalam hadirat Tuhan saya persilakan. Terima kasih Bapak yang baik. Begitu banyak Bapak problema hidup yang kami lalui dalam 1 minggu, bahkan 1 bulan, bahkan 1 tahun ke belakang Tuhan. Tapi kami percaya kami memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang senantiasa mendengar seruan kami. Dan kami percaya waktu-Mu yang terbaik Bapa yang akan menjawab setiap doa-doa kami. Ini saatnya Tuhan, kami mau duduk tenang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau fokus hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Oh, inilah persembahan kami yang hidup ya Bapa. Inilah duka kami ya Bapa, kami persembahkan hanya bagi-Mu Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu, mengalir. Haleluya. Bapa Kau mendengar seruan hatiku.
Engkau Allah yang bertata selama-lamanya. Engkaulah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami siap lagi Tuhan mau bersorak-sorai ya Bapa. Dan kami percaya Roh-Mu ada bagi kami ya Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Dan kami percaya kami tidak akan lagi menjadi kami yang datang, tetapi Engkau telah barui kami, telah urapi kami dengan Allah, dengan kuasa-Mu yang dahsyat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap bersorak-sorai katakan amin. Itu mulai berdoa kita. Siapa yang begitu merasakan besarnya kasih Tuhan, lambaikan tanganmu. Ya amin. Haleluya.
Sekalipun terkadang kita mengecewakan Tuhan, sekalipun terkadang kita menyakiti hatinya, tapi biarlah mulai saat ini, melalui pujian ini, kita mau memberikan hidup kita yang terbaik hanya untuk kemuliaan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat sekali lagi pujian. Dia Allah yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk
masih mengingat pada saat Tuhan Yesus di masa-masa sebelum dia disalibkan, dia meminta kepada murid-muridnya, berjaga-jaga dan berdoa. Oh Tuhan, kami semua di tempat ini Bapa, kami semua berjaga-jaga dan berdoa Tuhan. Kami datang ke rumah Tuhan, kami melaksanakan ibadah Tuhan, karena kami memerlukan Tuhan. Oh Tuhan, Kau memberkati kami semua Tuhan. Oh Tuhan, kami menolak segala roh ngantuk, kami menolak segala apapun Bapa yang menyebabkan kami tidak konsentrasi sehingga kami jatuh dan tidur Tuhan. Kau memeliharakan kami Bapa sehingga kami jadi murid-murid yang setia di akhir zaman. Kau berkati Bapa tempat ini dan sekelilingnya Bapa. Kami memberkati Bapa daerah distrik 3, Tusuk 15 dan sekitaran Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus. Jika Kau mau melawan Azusa Street, aku percaya Tuhan Yesus, Tusuk Street juga kami Kau lawan. Segala hal orang Bapa sekeliling kami Bapa, tapi kemuliaan Tuhan turun di tempat. Terima kasih Tuhan Yesus. Mau betul berdoa Tuhan Yesus tidak pernah lepas iman kami. Dalam ibadah kami Tuhan Yesus, yang sakit sembuh, Amin. yang tidak dilepaskan, yang berat Engkau akan beri. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Engkau yang berfirman Bapak, karena kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus, semua kita yang hendak mendengar pemberitaan firman Tuhan sama-sama berkatakan, Amin. Shalom, silakan terima kasih. Suatu sukacita yang luar biasa yang sungguh dirasakan, dan sendiri saya merasakan luar biasa ya, bagaimana penyertaan Tuhan, ada kesaksian luar biasa. Nanti mungkin pada saat kita fellowship nanti mungkin disaksikan sama Ibu Lena, bagaimana datang bergembira, ada sukacita yang diberikan Tuhan, bertemu dengan suami setelah sekian lama tidak bertemu, yang ternyata pada saat berbahagia juga ada Tuhan kasih suatu namanya suruh beristirahat ya, suruh beristirahat ya. Saya nggak bilang sakit penyakit, dan itu luar biasa saudara terkasih. Dalam waktu yang sangat-sangat pendek juga Tuhan bisa pulihkan. Yang saya mau persaksikan di sini adalah bagaimana keyakinan keluarga ini nggak takut ya, nggak takut dan tetap aja beraktivitas dan tetap percaya bahwa ada kesembuhan. Dan kita melihat sekarang ibu terkasih kita ini bersama-sama dengan kita di tempat ini, itu semua karena Bapak kemuliaan bagi Tuhan ya. Kita tepuk tangan tuh. Tuhan kita yang dahsyat yang menyembuhkan Ibu Lena dari sakit penyakitnya sebelumnya. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini sharing firman Tuhan bercerita tentang lifestyle. Lifestyle itu atau gaya hidup dalam bahasa Indonesianya merupakan pola hidup seseorang yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opini kita. Jadi kita berpendapat pun itu merupakan lifestyle kita. Gaya hidup pada umumnya itu diekspresikan dalam menggunakan waktu dan sumber daya, terutama keuangan kita. Ya, ada uang mungkin dia akan ekspresikan hal yang lain. Gaya hidup itu mempengaruhi perilaku kita yang akhirnya akan menentukan gimana kita mengkonsumsi atau bergaya atau menunjukkan aktivitas kehidupan kita setiap hari. Hari ini saudara-saudara ada yang tahu hari ini hari apa? Jangan bilang hari Minggu ya. Hari ini adalah harinya Tuhan. Hari ini saudara-saudara terkasih berdasarkan websitenya United Nations, ini adalah hari bahagia sedunia. Wah. Jadi hari ini kita harus berbahagia semua saudara terkasih. Amin. Amin. Dan hari bahagia ini saudara-saudara terkasih ditetapkan 2015. Tanggal 20 Maret 2015. Kenapa ditetapkan itu? Karena dunia saat ini jatuh di dalam hal namanya kemiskinan dan ketidakpedulian. Jadi tema besarnya itu adalah mengatasi kemiskinan dan mengatasi ketidakadilan, saudara-saudara. Untuk melindungi bumi ini. Melindungi bumi ini. Jadi tujuan itu diambil alih oleh United Nations. Jadi saya nggak tahu juga. Jadi apa nggak jadi?
Tetapi itu telah ditetapkan, dan hari ini seluruh dunia merayakan hari bahagia nasional. Saya nggak tahu berapa orang berbahagia di antara 7 miliar manusia di dunia ini, saudara kasih. Berbahagia itu merupakan gaya hidup. Gaya hidup orang berbahagia adalah gaya hidup orang yang ditunjukkan di dalam kehidupan dia, saudara kasih. Indonesia sekarang terkenal dengan crazy rich namanya, ya, crazy rich. Okay. Menunjukkan kesuksesan dengan apa? Dengan kekayaan, ya, dengan kekayaan. Ada yang orang Medan, ada orang Bandung, ada siapa lagi? Ada orang Kalimantan. Di mana-mana saudara terkasih menunjukkan crazy rich. Ternyata saudara terkasih, inilah yang menyebabkan yang tadi dimaknain oleh United Nations itu terjadi kemiskinan dan ketidakadilan. Mereka ini muncul saudara terkasih. Dari seorang office boy tiba-tiba punya uang puluhan miliar, ratusan miliar. Nggak peduli datang dari mana. Yang penting digosok-gosok pakai jeans seperti ini. Akhirnya kaya raya saudara terkasih, dan orang-orang nggak peduli. Wah, keren banget ya. Ganteng, punya istri cantik, rumah mewah, semuanya punya. Punya jet. Begitu orang-orang ini selama 2 tahun terakhir ini terkesima saudara terkasih dengan orang-orang seperti ini. Segala hitungan investasi yang normalnya berapa persen ini bisa puluhan persen. Ya benar saja saudara terkasih, semua diadu, yang menang cuma dapat 25%, yang kalah hilang 75%. Ya untung dia semua. Istilah kata orang Medan bilang menang bandar katanya. Mau orang kalah mau menang, pokoknya bandar menang. Tapi dia bilang karena bisnis itu sungguh menggiurkan. Ada orang berkata di sini, Tuhan aja nggak bisa miskinin gue katanya. Tuhan di prank sama dia. Bayangin, Tuhan aja bisa di prank. Singkat cerita saudara terkasih, semua yang dikatakan crazy rich ini saudara terkasih, dengan harta yang nggak jelas, mulai ditangkapin polisi. Ya. Saya masih ingat siapa orang Bandung di sini, namanya Pendeta Mangapin Siboya, yang katanya mau bawa surga, ntar kita diangkat semua, jual harta dia. Memang saudara-saudara terkasih habis dijual hartanya, memang diangkat mereka saudara terkasih, tapi diangkat ke Kapolres saudara terkasih, di Polres, nggak ke surga. Ini pun sama saudara-saudara terkasih, disapu habis semua saudara terkasih. Akarnya itu nggak diberesin. Ketidakadilan, mereka ini adalah orang-orang yang tidak menerima ketidakadilan. Yang dari Bandung ini saudara terkasih, dia office boy aja. Ternyata setelah dicek, ternyata ada orang di belakang dia hanya sebagai taman, menunjukkan bahwa dia ini no, gua ini dari miskin bisa kaya raya ini. Ditampilkan orang-orang yang gak jelas hanya untuk menunjukkan bahwa orang bisa kaya raya asal engkau mengikuti. Orang udah gak peduli. Karena apa? Lifestyle. Kita mungkin berpikir lifestyle ini adalah hal yang mengasihkan. Lifestyle itu berhubungan sama anak-anak muda. Entar dulu. Orang tua juga bisa punya lifestyle saudara terkasih. Percaya nggak percaya, sekarang lebih canggih orang-orang tua. Kemarin ada cerita saudara terkasih. Semakin tua katanya semakin, kalau katanya kelapa itu makin tua makin bersandar. Makin tua makin banyak disukai orang-orang. Kenapa? Makin kaya. Dan ternyata dia kehilangan kasih itu dari istri masa muda. Sehingga datanglah istri muda. Ingat ya, bedakan istri masa muda sama istri muda. Istri masa muda ingat itu Daud. Istri muda ingat Roma Irama. Itu membedakan. Di dalam hal ini saudara terkasih, kita harus tetap dalam lifestyle-nya Tuhan.
dalam lifestyle. Jadi jangan dipikir orang Kristen itu nggak punya lifestyle. Orang Kristen itu hanya duduk diam di gereja, hanya amin, nggak boleh terlibat di luar, nggak boleh jadi kaya. Bukan, orang Kristen itu harus jadi kaya, saudara terkasih. Jangan pernah berpikir orang Kristen itu harus bikin, no. Orang Kristen itu harus kaya, harus berdampak, harus jadi raja, harus jadi imam. Jadi apapun yang ada dalam pikiranmu, engkau bisa sebagai orang Kristen. Hari ini kita belajar, saudara-saudara terkasih, bagaimana Tuhan mau dalam lifestyle kita. Lifestyle kekristenan itu adalah healthy living. Orang Kristen itu harus hidup sehat. Hidup sehat dan kaya raya. Ditambahkan harus kaya raya, saudara terkasih. Kaya raya dalam apa? Dalam roh, dalam pikiran, jiwa, dan di dalam tubuh. Ini harus menjadi suatu campuran, harus menjadi suatu kombinasi yang menyebabkan kita ada gaya hidup kekristenan. Ini bukan suatu keharusan, tetapi gaya hidup, pola hidup yang harus kita jalankan setiap hari. Yang tadi yang sebelumnya kita lihat gambar orang-orang kaya yang tadi yang baru ditangkapin polisi, saudara terkasih, itu gaya hidup yang hanya mengandalkan body. Gimana gua keren nih? Baju, sepatu, semua hal-hal yang di body dia, hal-hal yang dipakai dia, itu yang paling utama. Apakah orang Kristen tidak juga menunjukkan itu? Yes. Masa kita udah pakai, udah begitu kita di gua-gua kan enggak? Kita tetap harus keluar, saudara terkasih. Yang membedakan kita ada keseimbangan antara tubuh, jiwa dan roh. Ini yang diingatkan oleh Rasul Paulus. Diingatkan dalam Roma 8, apa dikatakan Rasul Paulus adalah ada peranan roh yang gak boleh kita biarkan, yang harus memimpin kita dalam kebenaran, yang menguasai pikiran dan tubuh kita. Tetapi di saat yang sama juga, saudara-saudara terkasih, banyak orang yang menolak roh itu sendiri. Banyak orang menolak Roh Kudus karena bagi mereka itu gak penting. Yang penting jiwaku terpuaskan, yang penting tubuhku keren, yang penting tubuhku bisa menikmati, pikiranku bisa dipuaskan dengan segala apa yang dibutuhkan. Inilah saudara-saudara terkasih yang menjadi kontradiksi antara kita, orang-orang Kristen, orang-orang yang mengenal Tuhan, dengan orang dunia. Perbedaannya hanya segitu aja, saudara-saudara terkasih. Roh yang harus memimpin kita, bukan pikiran dan budi. Kalau hanya pikiran dan tubuh kita memimpin, kita akan masuk ke dalam pencobaan dan pencobaan. Kita akan masuk dalam masalah demi masalah. Pada saat kita bikin kaya, kita hanya mikirnya apa? Kita roh ini sangat lemah. Yang hanya mikir, oh enggak punya duit, enggak punya skill, nyuri yuk. Inilah yang terjadi, saudara-saudara terkasih, dengan pola hidup hedonisme. Ini pun juga terjadi, saudara-saudara terkasih, di banyak hamba-hamba Tuhan. Gak usah bohong juga, saudara terkasih. Zaman dulu, gembala itu yang memberikan makan kepada domba-dombanya. Sekarang kebalik, saudara-saudara terkasih. Domba-dombanya kasih makan ke gembalanya. Domba-dombanya susah kasih persepuluhan, gembalanya sibuk dengan ganti-ganti tas dan ganti-ganti mobil. Apa ini kenyataan? Dan ini harus menjadi koreksi bagi kekristenan juga. Apakah salah? Ya nggak salah, sepanjang itu menjadi hasil mereka. Tetapi kalau memanipulasi, itu menjadi salah besar.
kita mau belajar hari ini saudara terkasih, bagaimana kita mempunyai gaya hidup yang sehat, gaya hidup yang benar, gaya hidup di dalam Tuhan. Yang pasti saudara terkasih, Tuhan itu pada saat menciptakan kita, imago Dei, itu anak Tuhan. Tuhan kita Bapa di surga itu pengen yang enak, pengen yang perfect, pengen kita itu paten punya. Karena itu Tuhan menginginkan kita apa? Tuhan menginginkan kita mempunyai gaya hidup yang happy, gaya hidup yang berbahagia. Dan tubuh kita, mau nggak mau, kehadiran kita di luar itu adalah refleksi daripada gaya hidup. Ingat ya, tubuh kita yang keluar itu merupakan refleksi daripada apa? Dari roh kita. Kalau tubuh kita happy, tubuh kita yang keluar happy, itu menunjukkan roh yang kuat dalam kita. Tubuh yang sehat juga nggak bisa dibohongin, saudara-saudara terkasih. Hari ini kita belajar bagaimana Paulus bisa mempunyai tubuh yang kuat di dalam roh yang kuat, walaupun pikirannya dihajar oleh ajaran palsu, pemerintah yang menekannya, dan juga saudara-saudara terkasih, jemaat-jemaat yang menanyakan otoritas Paulus dalam kebarangan jemaat-jemaat. Kita akan membaca saudara-saudara terkasih dari Roma 12 ayat 1 sampai 2. Saya minta kita semua bangkit berdiri, kita membaca ini bersama-sama. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kita baca sama-sama Roma 12 ayat 1 sampai 2, 1, 2 ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Ayat ini saudara-saudara sekasih mengingatkan kita pola hidup itu berhubungan dengan roh yang sehat. Ayat ini mengingatkan kita bahwa segala perbuatan kita akan berdampak kepada tubuh kita. Segala aktivitas kita akan berdampak kepada tubuh kita. Karena itu saudara-saudara terkasih, kita harus menjaga aktivitas kita. Waktu saya merenungkan firman Tuhan ini, saya mempunyai darah tinggi saudara terkasih. Saya suka dulu sama orang tua saya mendiang, saya bilang, ayah mama ini, ya kalian ini bukan wariskan harta loh, wariskan penyakit. Darah tinggi. Bapak saya darah tinggi saudara. Walaupun meninggalnya nggak darah tinggi, meninggal tuh. Itu ketawa-ketawa, tapi itu sekedar jangan diikuti saudara terkasih. Kami suka bercanda-canda dengan orang tua. Saya bilang begitu kan. Padahal saudara-saudara terkasih, pada saat itu pun kita terima, kita bisa mengendalikan. Disitulah menunjukkan bagaimana roh kita, bagaimana roh kita bisa mampu mengendalikan apapun sakit penyakit. Bahkan Tuhan bisa menggantikan itu menjadi kesembuhan. Happy life itu gaya hidup orang Kristen. Gaya hidup yang berbahagia itu gaya hidup orang Kristen. Jadi kalau orang Kristen tidak berbahagia, engkau salah saudara terkasih. Ingat ya, kalau orang Kristen tidak berbahagia berarti engkau tidak mengenal panggilan. Orang Kristen suka nggak suka engkau harus berbahagia. Tapi gimana? Suamiku nggak mau tahu, Pak. Ya, nggak apa-apa. Doakan, jangan dilawan. Istriku nggak mau dengar. Ya nggak apa-apa, jangan dipukul.
Tapi dicintai lebih lagi. Anakku gak mau dengar aku. Ya apa? Cintai dia lebih lagi. Sehingga dia menghormati orang tua. Sehingga hati anak kembali kepada bapaknya. Hidup berbahagia berarti kita harus mempunyai tubuh yang sehat. Katakan amin. Amin. Kita akan membahas kedua ayat ini, saudara terkasih. Bagaimana kita mempunyai tubuh yang sehat? Pertama, saudara terkasih, dari ayat ini kita harus mengetahui mempunyai tubuh yang sehat itu adalah kemurahan Allah. Gak ada amin, saudara terkasih. Kita punya tubuh yang sehat itu kemurahan Tuhan. Ya. Kalaupun kita nggak sehat itu kemurahan Tuhan juga. Katakan amin, saudara terkasih. Karena apa? Melalui itu Tuhan bekerja dalam hidup kita. Nick Vujicic berkata, pada saat dia lahir di dunia, dia sangat kecewa, saudara terkasih. Tapi dia percaya Tuhan itu mempunyai rencana yang dahsyat melalui tubuhnya. Akibatnya apa, saudara terkasih? Dengan keyakinan yang luar biasa itu membedakan dia dengan yang lain. Dia menjadi pembicara, motivator yang terkenal di dunia ini, saudara terkasih. Terlebih-lebih lagi, istrinya cantiknya luar biasa, mempunyai anak-anak yang sehat. Dan dia menjadi berkat dengan bentuk tubuh seperti itu. Happy life, saudara terkasih. Itu adalah kemurahan. Itu yang pertama. Waktu saya baca bagaimana orang bisa bahagia berdasarkan versinya Indonesia, tidak ada kemurahan Tuhan sama sekali. Dia hanya menikmati berolahraga, menikmati hidup, tolong orang lain. Tidak ada satu-satu. Malah masuk suatu budaya namanya menyendiri meditasi. Karena untuk mengurangi toksik sekitar kita. Bayangkan, saudara. Kalau kita melihat itu hanya sebagai pikiran dan kebutuhan tubuh, ya biar benar. Tetapi roh berbicara lain. Roh itu berkata bahwa tubuh ini adalah tubuhnya Tuhan. Tubuh ini adalah bayinya Allah yang telah ditebus oleh darah Yesus. Terlalu berharga tubuh ini, saudara terkasih. Sehingga kalau kita tidak menyadari kemurahan Tuhan di dalamnya, kita akan selalu kecewa. Ingat, saudara terkasih, kasus bunuh diri terakhir ini paling banyak bukan karena bisnisnya kalah atau hal-hal yang lain, saudara terkasih. Kasus bunuh diri sekarang paling banyak itu tentang body shaming. Body shaming tahu ya? Itu malu terhadap tubuhnya. Padahal saya nggak pernah malu dengan tubuh saya, saudara terkasih. Saya bangga banget. Orang Batak tuh paling keren, saudara terkasih. Walaupun saya kurang setuju dengan masalah gemuk ya, saudara terkasih. Kalau orang Batak itu, kalau istrinya kurus, ini berarti nggak sehat. Coba kalau kita bawa istri kita ke kampung sana, kok kurus ini ya? Padahal ini dia hidup pola hidup sehat. Dia bilang suaminya nggak sayang dia, nggak bahagia. Saya nggak menyalahkan saudara-saudara terkasih, itu pemikiran zaman dulu. Tapi ada konsep bahwa kebahagiaan rumah tangga itu ditunjukkan oleh kebahagiaan istri. Jadi kalau ikut seminar rumah tangga, itu dibilang happy wife, happy family. Mungkin nggak setuju bapak-bapak ini. Pula ini istri-istri, yes. Istri bilang yes, langsung begitu ya. Dalam seminar rumah tangga saudara terkasih buat begitu. Tapi jangan salah saudara terkasih. Happy wife gak didapat tanpa happy husband. Jadi husband juga harus ini.
jatuh sakit-sakitan. Epafroditus, pada saat dia sangat sakit dan hampir meninggal, dia bisa disembuhkan Tuhan. Gak peduli sakit penyakitmu apa. Lord, rumahnya, bisnisnya habis di tanah yang sangat subur, di tepi aliran sungai Yordan. Gak peduli. Tapi pada saat Tuhan bilang tanah subur itu menjadi kutuk bagimu, Tuhan tarik dia. Saudara terkasih, apapun pekerjaanmu saat ini, jangan engkau merasa nyaman kalau itu tempat yang salah. Dengarkan suara Tuhan. Jika itu tempat yang benar, doakan. Saudara terkasih, sehingga menjadi kelimpahan, menjadi tempat yang jadi berkat, bukan hanya bagi kita, tapi bagi orang yang bekerja di dalamnya. Karena itu Paulus berkata di dalam kitab Timotius, berdoa kepada pemerintah, kepada penguasa, kepada atasan. Dia terinspirasi dari Mazmur Daud, berkat Tuhan dari kepala ke janggut dan ke jubah. Jika engkau sangat jahat, engkau pikir, aku jahat banget Tuhan, aku sudah melakukan hal-hal yang najis, yang berdosa, yang tidak berkenan. Jangan khawatir, saudara. Paulus bisa diselamatkan Tuhan. Caranya yang aneh dan ajaib. Gak ada yang gak mungkin bagi Tuhan. Kalau Tuhan melihat engkau sebagai gambar dan rupanya, tergantung kita mau terima atau gak terima. Paulus juga bisa, pada saat dia buta juga dia bisa bilang, tetap gak mau Tuhan, tetap gak mau melakukan engkau. Tetapi pada saat itu dia life harus kita kenali, itu berasal dari kemurahan Tuhan. Kalau kita nggak menyadari ini, saudara terkasih, kita masuk dalam pencobaan. Happy life hanya bisa ada kalau tubuh kita sehat, tubuh yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, sekali dan selamanya. Tidak ada dosa yang tidak bisa ditebus. Merah seperti kain kusumba akan putih seperti salju. Nyatakan, saudara, kita pakai tubuh kita. Jangan biarkan lagi tubuh kita dalam kenajisan. Mungkin kita bilang, gak apa-apa lah, dikit-dikit nyoba. Gak apa-apa lah. Gak apa-apa lah. Saudara terkasih, mungkin kita saat ini gampang mengenali dosa-dosa yang berat. Tapi begitu kita masuk dosa yang tipis-tipis, dosa debu, kita mulai kurang sensitif. Mungkin kita tahu baru-baru ini saya kemarin bahagia ada pendeta besar di Australia, saudara terkasih. Ini gereja sangat memberkati. Mulai, saudara terkasih, mulai masuk ke dalam dosa-dosa tipis. Akhirnya masuk ke dalam dosa-dosa pelecehan. Nanti mungkin kita bahas, saudara terkasih, dosa pelecehan seksual itu enggak dosa tiba-tiba. Enggak dosa tiba-tiba. Dosa pelecehan seksual itu datang dari interaksi. Kalau ngelihat Daud itu kenapa jatuh dari Bathsheba ke Bathsheba, itu dia melihat setiap hari dan ada interaksi, saudara kasih. Kalau lihat baca itu ayat dan waktu Daud melihat Bathsheba, itu ada interaksi, nggak pasif, saudara kasih. Jadi sangat penting, saudara kasih, mengenali dosa-dosa seperti ini. Dosa-dosa yang kita kelihatan tipis-tipis itu berbahaya. Kita perlu kemurahan Tuhan untuk mengenalinya. Kita perlu persekutuan. Yang kedua, bagaimana kita mempunyai hidup yang berbahagia? Kita harus mempunyai gaya hidup yang menyembah. Kita harus mempunyai gaya hidup yang membawa persembahan tubuh kita
uang kita, bukan hanya pikiran kita. Ingat saudara terkasih, di perjanjian lama yang dibawa itu adalah binatang hidup yang dipersembahkan. Di perjanjian baru diperbaharui adalah tubuh kita yang kita persembahkan. Tubuh yang hidup, bukan tubuh yang mati. Mempersembahkan gaya hidup ini saudara terkasih, ini gaya hidup orang Kristen. Orang Kristen itu memberi, semakin diberkati. Semakin banyak diberi, semakin diberkati saudara terkasih. Kemarin kesaksiannya Pak Franky ya, minggu lalu. Dalam kondisi sulit saudara terkasih, sama-sama juga kena terjebak dalam situasi pandemi. Tapi begitu Roh Tuhan berkata, berkati. Kelimpahannya didapat saudara terkasih. Waktunya jangan urusan, wah aku kasih sekarang depan dapat ya. Ya nggak begitu saudara terkasih. Tapi begitu Tuhan memberkati itu kelimpahannya luar biasa. 30, 60, 100 kali lipat. Dan itulah ibadah kita di sejati. Gaya hidup kita saudara terkasih nggak tergantung kita ada duit atau nggak ada duit. Nggak tergantung itu. Karena janda miskin juga memberikan 2 peser saudara terkasih. Tapi bagi Tuhan itu sangat-sangat besar bagi kerajaan Tuhan. Dibanding persembahan orang-orang Farisi, persembahan orang-orang kaya. Tuhan tidak melihat berapa banyak harta yang kita punya sehingga kita bisa menyembah Tuhan, bersembah Tuhan. Tapi Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat bagaimana hati ini, roh ini membawa tubuh kita masuk ke dalam baiknya Tuhan. Tubuh kita ini merupakan aktualisasi daripada roh kita. Jadi kita nggak bisa bawa rohku kuat, tapi sorry tubuhku malas nih, nggak mungkin. Berarti apa? Pikiranmu lebih kuat daripada rohmu. Lebih enak. Saya pernah kemarin saudara terkasih, lucu juga. Bapak ini pernah datang ke sini, kali gereja, setelah itu kayak kami ajak lagi. Dia bilang, tapi aku Pak lebih enak online. Tetap datang ke saya juga, datang ke kantor ketemu Pak Emel, kita ajak juga, saya online aja Pak. Ya nggak apa-apa. Berarti apa? Pikiran itu yang lebih enak, itu lebih enak online saudara terkasih. Saya nggak nyalakan online karena sekarang udah masuk juga ke metaverse saudara terkasih. Ada gereja yang sudah masuk ke metaverse. Terserah mau panggilannya apa saudara terkasih. Tapi kitanya nggak boleh mengentertain. Kalau itu sebagai tambahan untuk memperluas kerajaan surga, ya nggak apa-apa. Mungkin anak-anak muda sekarang yang canggih-canggih, wah karena gereja sekarang ini kurang nih kelihatannya, cari yang lebih modern. Bisa juga saudara. Karena gereja pun harus up to date. Terus terang saya belum tahu, pasti ada side effect-nya daripada gereja metaverse. Tapi itu akan diantisipasi kemudian. Biar Tuhan yang bekerja, yang memberkati hamba-hamba Tuhan yang telah memulai pelayanan metaverse ini. Tetapi kita nggak boleh membiarkan tubuh kita dikuasai oleh pikiran kita yang membuat kita nyaman. Tuhan itu ingin kita bahagia. Dalam ibadah itu ada kekuatan yang menyembuhkan. Ada kekuatan yang membangkitkan iman. Ada kekuatan yang membuat kita lepas dari beban kita. Paulus dan Silas saudara terkasih dalam penjara, mereka terbelenggu. Tapi pada saat mereka berdua bersepakat dan bernyanyi saudara berdoa, apa terjadi saudara? Seluruh ikatan
mereka lari? Enggak. Apakah mereka bisa lari? Enggak. Mereka tetap di dalam. Sehingga apa? Ada pertobatan bagi kepala penjara. Gaya hidup yang menyembah itu gaya hidup orang berbahagia. Karena apa? Di surga itu gak ada orang diam-diam. Serius loh saudara. Baca di kitab Wahyu. Itu hanya ada pujian penyembahan di sana. Kalau kita mempunyai mahkota kehidupan, kita akan taruh mahkota kehidupan kita. Kalau saya punya 2 sekarang saudara. Karena pelayan Tuhan itu ada satu lagi mahkota kemuliaan. Orang-orang yang biasa akan menikmati mahkota kehidupan sampai seterusnya. Orang-orang lain itu ada mahkota kemuliaan. Ada 5 mahkota, nanti kita bahas saudara. Kita bahas sekarang. Baik, hamba Tuhan itu pasti punya 2. Lain itu ada mahkota-mahkota yang lain. Jadi berbahagialah kalau yang mau melayani saudara. Amin. Ini saya ngajar ini saudara. Makin banyak hamba Tuhan makin bagus. Kami punya dalam di GB itu ada setiap tahun ada namanya sidang majelis. Jadi itu didoakan setiap tahun itu nambah hamba Tuhan ya saudara. Kenapa? Ladang telah menguning. Ya, ladang telah menguning. Penuai-penuainya masih sedikit. Yang ketiga saudara terkasih, bagaimana kita bisa bahagia? Kita harus mau berubah. Kita harus mau berubah. Berubah terhadap apa? Berubah mengikuti kehendak Tuhan. Percaya nggak percaya saudara terkasih, begitu banyak firman Tuhan yang pasti bertentangan dengan hati kita. Suka nggak suka? Kalau pada saat bahagia ya enak aja. Pada saat kita lagi sedih ya lagi nggak enak, lagi berantem, lagi di kantor itu lagi masalah banyak, suami istri lagi cekcok, itu nggak gampang tuh. Katanya kasihilah musuhmu. Itu musuh gua. Cara kita itu yang membuat itu jadi musuh kita. Entah itu istri kita, suami kita, atau anak kita. Pada saat engkau tidak mengasihi istrimu, sudah memperlakukan dia sebagai musuhmu. Pada saat engkau tidak mengasihi suamimu, engkau perlakukan dia sebagai musuhmu. Benar nggak? Suka nggak suka, saudara terkasih, itu telah terjadi langsung. Di sini kita diajar apapun masalah kita, God will is first. Pada saat Tuhan Yesus di Taman Getsemani, Tuhan kalau bisa berlalulah cawan daripada, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Our will ini banyak, karena itu kita perlu mengalami transformasi. Kita harus terus berubah hanya dengan dekat sama Tuhan. Kenapa dibilang kalau suami istri itu makin lama, itu suami istri akan semakin mirip? Kenapa? Terlalu sering sama-sama. Entah ini dilahirkan di mana, bapaknya siapa, emaknya siapa, nggak peduli. Tapi suami istri itu makin sering, makin lama rumah tangga itu akan semakin sering sama-sama. Akan sama. Kenapa kalau ditanya, mana ya si ini ya? Kalau suami datang, tanpa istri akan aneh. Dua menjadi satu itu seperti itu, saudara. Ada perlu transformasi. Kita pun sama, keinginan kita itu banyak. Keinginan kaya, apakah Tuhan yang bilang kita harus kaya? Tapi keinginan kaya Tuhan itu terhadap kita itu berbeda caranya dengan keinginan kita. Karena kalau kita pengen kaya, kita langsung kaya pada saat itu. Percaya nggak? Misalnya ada teman kita naik mobil, wah naik mobil keren banget. Tuhan aku mau dong. Pernah nggak kita bilang, Tuhan aku mau dong 10 tahun lagi? Nggak mungkin. Tuhan aku mau dong sekarang juga. Itu membedakannya. Kalau kita bilang, Tuhan aku mau dong mobil, tapi caranya Tuhan, waktunya Tuhan. Percaya nggak percaya? Anda mendapatkan. Nanti kalau Pak Bagara yang datang, nanti dia akan sharingkan suatu kasih. Nggak pernah kepikir dia
bawa mobil. Ternyata istrinya sekarang bawa mobil, saudara terkasih. Keren nggak? Keren, saudara terkasih. Nggak pernah dipikirkannya. Nggak pernah aku pikirkan lain. Pikir motor aja cukup. Ternyata waktu anak gede-gede nggak cukup lagi motor sama-sama ke gereja. Karena dia pengen ke gereja sama-sama. Tuhan apa sediakan mobil, saudara terkasih. Nggak ada urusan yang lain-lain. Simpel lah, dia hanya minta Tuhan, aku mau gereja bareng-bareng sama keluarga. Nggak cukup lagi motor. Sediakan mobil. Saudara terkasih, Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia adalah yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Gaya hidup kita itu menentukan siapa pemimpin dalam hidup kita. Kalau roh kita mimpin, kita akan menuju ke dalam kekekalan hidup. Tidak peduli apa sakit kita, nggak peduli seberapa engkau terpuruk, seberapa engkau hebat saat ini. Tidak peduli seberapa engkau baik melayani Tuhan atau seberapa engkau jahat melayani Tuhan. Tuhan bisa bahkan membuat engkau lebih lagi di mata Tuhan dan di mata manusia. Yakobus adiknya Tuhan Yesus berkata, jika engkau telah mengenal firman Tuhan, lakukan. Kalau engkau tidak melakukannya, berarti engkau telah membiarkan keinginan mengatasi keinginan Tuhan. Biarlah semua kita saudara terkasih menyadari Tuhan mau kita berbahagia. Gak ada alasannya kita tidak berbahagia. Jadi berbahagialah saudara terkasih. Mulai hari ini perkatakan pada dirimu, berbahagialah. Beberapa minggu yang lalu saya berkata, istri John Maxwell, dia bilang pada saat dia menjadi pembicara dalam suatu seminar, dia berkata, dia tanya, John Maxwell itu terkenal, saudara terkasih, seorang pembicara terkenal, seorang leadership terkenal, seorang hamba Tuhan yang terkenal, bukunya banyak di mana-mana. Orang bilang pasti ini suami istrinya keren banget nih, pasti suaminya keren banget. Tapi dia bilang, aku nggak bahagia sama dia. Wah, John Maxwell ada di situ. John Maxwell langsung, wah, ini istriku kurang ajar nih. Gimana gue udah kasih semuanya? Semua aku kasih sama dia. Dia bilang nggak bahagia sama aku. Udah, gimana kalau bisa lari dari? Mungkin ada dia kecewa sama aku. Dia udah pikir-mikir kenapa ini. Cuma dia bilang, istrinya bilang apa? John Maxwell itu nggak pernah selingkuh. John Maxwell itu selalu memberikan semua gajinya. John Maxwell itu selalu membawa saya ke tempat-tempat yang eksotis, tempat-tempat yang hebat. John Maxwell itu selalu membahagiakan saya. Tetapi saya tidak bahagia karena itu. Saya bahagia karena saya menerima roh yang membuat saya harus berbahagia apapun kondisinya. Saudara terkasih, terimalah roh itu. Roh Kudus yang telah diberikan Tuhan. Jangan biarkan dia tidur. Biarkan dia menguasai tubuh dan jiwa kita. Sehingga tubuh kita bawa keluar nanti adalah tubuh yang memberkati, hidup yang memberkati, sejak lemah kemanapun kita pergi, membawa damai sejahtera. Entah apapun yang kita gunakan, entah itu bayang-bayang kita sekalipun sanggup menyembuhkan, langkah-langkah kita, sapu tangan kita pun sanggup menyembuhkan. Salam berbahagia, jangan lupa bersyukur kepada Tuhan pertama. Yakin itu kemurahan Tuhan. Yakin semua apa yang kita punya kemurahan Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara terkasih, gaya hidup yang menyembah. Puji-pujian, saudara terkasih. Jangan lupa, saudara terkasih, apapun kita, pujian penyembah itu penting, saudara terkasih. Akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Dan terakhir, baca firman Tuhan setiap hari, sehingga God's will become our will. Bertransformasi selalu menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang musik. Ayo, Shalom.
di surga, mengucap syukur Tuhan hari ini kami Bapa belajar untuk mengerti kehendak Tuhan, memiliki gaya hidup yang baik, gaya hidup yang berbahagia. Kami tidak mau lagi tidak berbahagia Tuhan Yesus, karena roh yang Tuhan berikan membuat kami mengerti bahwa tubuh, jiwa, dan roh kami adalah komponen, adalah bagian yang diciptakan Tuhan untuk berbahagia. Dan kami akan membiarkan roh kami memimpin kami, sehingga kami akan terus memuji dan menyembah Tuhan sepanjang hidup kami. Sepanjang hidup kami. Kami Tuhan Yesus akan melihat Engkau, kami akan mendengar Engkau, kami akan merasakan Engkau. Engkau akan merasakan kami melalui doa-doa kami setiap hari, melalui pembacaan firman Tuhan, sehingga Tuhan Yesus, kami akan mengikuti kehendak Tuhan. Kami akan semakin dekat kepada Tuhan. Kami akan melayani Tuhan dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, kami bukan hanya pendengar, tetapi kami orang yang berbahagia seperti Engkau Tuhan berkata. Yang berbahagia adalah yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Engkau memberkati kami semua Tuhan. Semua kami akan menikmati. Semua kami akan berbahagia di dunia. Berbahagia di dunia dan berbahagia di surga. Itu adalah tujuan penciptaan-Mu terhadap kami semua. Engkau mengubah kami Tuhan Yesus. Engkau mengubah kami. Oh Tuhan Yesus, Engkau mengubah kami. Oh Tuhan, biarlah suami mengampuni istri, istri mengampuni suami Tuhan Yesus. Ini adalah proses rekonsiliasi Tuhan Yesus, sehingga rumah tangga menjadi rumah tangga yang kuat dan berbahagia. Oh Tuhan, kami berdoa juga Tuhan Yesus, orang tua mengasihi anaknya dan anak-anak mengasihi orang tuanya, menghormati orang tuanya. Kami berdoa Tuhan Yesus, apapun menjadi saat ini konflik antara orang tua dan anak, kami berdoa Tuhan Yesus, kami melepaskan roh pengampunan sehingga hati anak berbalik kepada bapaknya Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, semua kami dipulihkan, semua kami dipulihkan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Oh Tuhan, kami mau berjanji hari ini Tuhan, oh yang kami terima hari ini akan mengingatkan kami untuk terus berbahagia. Terima kasih Tuhan. Amin. DNA-nya Tuhan. Tubuh kita ini diciptakan secara kreatif oleh Tuhan, sehingga kita mempunyai keunikan sendiri-sendiri. Kita mempunyai DNA-nya Tuhan secara unik. Kita nggak bisa dikopi, kita hanya satu-satunya di dunia. Tidak ada yang berbeda kita dengan Tuhan di dalam DNA-nya, karena Dia menciptakan gambar dan rupa. Karena itu saudara terkasih, maknai, kau harus berbahagia. Lepaskan kesedihan, lepaskan masa lalumu yang berat, lepaskan segala akar pahitmu. Orang yang membencimu, orang yang menyakitimu, ampuni mereka. Engkau berhak untuk berbahagia. Engkau berhak untuk berbahagia. Jangan biarkan hal yang menyakitimu membuat engkau tidak berbahagia. Ini saatnya engkau berbahagia. Shalom. Cara untuk membuka jalanku
mengucap syukur kami telah melewati seluruh proses ibadah raya ini ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus pada saat kami Bapa memanggil Engkau, bersepakat memanggil Engkau, satu dua orang bersepakat meminta dalam nama Tuhan, Engkau Allah yang akan menyediakannya indah pada waktunya Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus pada saat Engkau hadir tengah-tengah kami, Engkau Allah Immanuel bagi kami, Engkau Jehovah Jireh, oh Tuhan Yesus, yang menyediakan apa yang kami perlukan Tuhan. Tidak ada kami satupun yang berkekurangan. Engkau Jehovah Rafa bagi kami Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk keluarga-keluarga yang telah disembuhkan dari sakit penyakit COVID. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk kebunan, terima kasih untuk kebahagiaan, terima kasih untuk ubaran Tuhan Yesus. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Semua karena kebaikan Tuhan. Oh terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Hari ini Kau melihat kepada kami Tuhan untuk berbahagia. Karena kami Tuhan diciptakan Tuhan untuk berbahagia. Engkau memberkati kami Tuhan. Kami mampu melepaskan pengampunan. Kami mampu melepaskan Bapa. Oh Tuhan segala akar pahit kami. Sehingga kami dapat hidup berbahagia. Engkau memberi kekuatan yang baru bagi kami. Sehingga kami dapat melakukan perkara-perkara yang hebat dan dahsyat. Di dalam nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau memberkati kami semua Tuhan. Semua dipenuhi kuasa. Dipenuhi tanda heran dan ajaib. Sehingga Bapa, segala jejak kami menjadi jejak lemah. Oh Tuhan Yesus, bayang-bayang kami menyembuhkan. Oh Tuhan Yesus, apapun yang kami kerjakan Engkau berhasil dan beruntung. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Karena itu kami akan segera keluar dari tempat ini. Engkau utus kami Bapak. Engkau utus kami Bapak. Dan sebelum kami Engkau utus Tuhan, kami rindu untuk menerima berkat Tuhan. Angkat kedua tangan kita Tuhan, saudara terkasih. Terimalah berkat dari Tuhan. Saudara terkasih, firman Tuhan berkata, kita semua adalah gambar dan rupa Tuhan yang diciptakan untuk berbahagia, diciptakan untuk menjadi orang yang hebat, diciptakan menjadi orang yang kaya, diciptakan menjadi seorang pemimpin, diciptakan menjadi orang yang berguna bagi kemuliaan Tuhan. Karena itu pulanglah, jadikanlah semua bangsa murid Tuhan melalui kehadiran Tuhan. Mulai hari ini